Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Sejarah hukum sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari asal-usul terbentuknya dan berkembangnya suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang berdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara umum, sistem hukum dibagi menjadi dua, yaitu Eropa Kontinental Civil Law System dan Anglo-Saxon Common Law System. Civil Law System adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal. Dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan mempunyai konstitusi tertulis. Common Law System, sistem hukum Anglo-Saxon merupakan sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Di Indonesia, jika dilihat dari pengertian Civil Law System dan Common Law System, Indonesia menganut kedua-duanya cenderung ke Civil Law System, tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan Common Law System. Namun, dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Pembagian hukum digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu pembagian hukum berdasarkan tujuannya. Yang pertama, hukum publik. Yang kedua, hukum privat atau perdata. Pembagian hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, hukum yang berlaku di negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Yang ketiga, hukum lokal, hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Pembagian hukum berdasarkan waktu diaturnya. Yang pertama, ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini atau sekarang, disebut juga sebagai hukum positif. Yang kedua, ius constituendum, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum material, yang kedua hukum formal. Hukum material, hukum yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang akan melakukan apa yang akan bertindak dan juga melarang apa yang akan dilepaskan. Hukum material juga menentukan isi dari sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan, dan sesuatu perbuatan. Hukum material merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya, KUH pidana yang mengatur tentang tindak pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran, dan KUH perdata mengatur tentang masalah orang, barang, perikatan, perjanjian, dan pembuktian. Hukum formal merupakan hukum proses atau hukum acara yang di dalamnya terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara menjangkau suatu permasalahan atau perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim dalam mengambil keputusan. Hukum formal merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya, yang termasuk sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, doktrin, dan jurisprudensi. Misalnya, hukum acara tata negara, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana.